Hao Chen, bertahun-tahun ini belumkah guru memperlakukan Anda dengan sangat buruk? Lang Hao Chen sangat menggelengkan kepalanya, mendorongnya ke dada Yehua yang tidak bisa dianggap lebar sama sekali. Waktu yang dia habiskan bersama dengan Yehua bahkan lebih lama dari Long Hao Chen dengan Xiao Yu. Sebagai Scion of Lake, bawaannya dia sangat sensitif, terutama dalam hal merasakan maksud baik dan buruk dari orang-orang di sekitarnya. Jauh di dalamnya, Yehua selalu memiliki niat baik terhadapnya, dan meskipun dia jauh dari sebagai yang mulia dan tangguh sebagai ayah yang Hao Chen, status yang dipegangnya tidak lebih rendah. Yehua tertawa dan berkata, "Anda adalah murid terbaik yang pernah dimiliki oleh guru. Bahkan adalah yang terbaik yang dimiliki oleh guru sepanjang masa hidupnya. Guru Anda tahu bahwa metode pengajarnya sangat berat. Namun Anda mengikuti saya begitu lama, tentu tidak pernah menyuarakan keluhan sama sekali. Pada usia 14 tahun, Anda sudah mencapai prestasi besar. Memang benar bahwa konstitusi Anda adalah sebagai Scion of Light sangatlah penting. Tetapi upaya hebat Anda juga merupakan titik penting dalam kesuksesan Anda. Sekarang, setelah kamu telah menjadi anggota dari siluman Hound Squad, kamu secara bertahap akan tumbuh besar. Meskipun guru tidak ada berada di samping Anda, ini akan selalu berdoa untuk keselamatan Anda. Apapun yang akan terjadi, saya sudah mendiskusikannya dengan Grandmaster Anda. Saya akan tinggal di Holy City dan tidak akan kembali ke Hauyu City. Kemudian ketika Anda kembali untuk melapor pada misi Anda bisa mencari saya di aliansi Istana Kantor. Kamu masih sangat muda, tetapi jujur, mantap, dan baik hati. Guru sangat yakin dengan Anda di sisinya, tetapi Anda memegang terlalu banyak kasih sayang terhadap orang lain. Guru memperingatkan Anda berulang kali bahwa tidak peduli apapun, keselamatan Anda adalah prioritas yang paling penting ketika menghadapi bahaya. Anda harus berpikir 3 kali lebih banyak. Jangan terlalu terburu-buru sebelum waktunya. Anda perlu pendapat Anda sendiri, tetapi Anda juga harus mendengarkan rekan-rekan Anda. Guru percaya bahwa Anda pasti akan menjadi pemimpin Demon Hunt Squad yang luar biasa. Guru, saya..." Mendengarkan kata-kata Yehua, Lang Hao Chen tidak dapat menahan dirinya dan menangis di dadanya. Yehua tertawa keras, menepuk punggungnya dengan kekuatan besar. "Oke, Anda sudah menjadi seorang priasa yang dewasa. Tidak memiliki sikap seperti ini terhadap seorang gadis kecil. Pergilah sekarang untuk tumbuh menjadi elang. Cewek itu perlu membuka sayapnya, melambung tinggi ke langit. Tidak dapat dipungkiri, akan ada hari ketika kemegahan Anda akan bersinar, tidak hanya di aliansi tetapi di seluruh daratan." Saat dia berbicara, Yehua memegang bahunya dan membuka pintu dengan ringan, mendorongnya keluar. Dengan suara peng, pintu tertutup. Detik berikutnya, Yehua kembali bersandar di pintu. Di tangannya dan wajahnya air matanya jatuh dengan lembut. Di luar pintu, suara teriakan Lang Hao Chen bisa terdengar. "Guru, saya pasti akan kembali mengunjungi Anda." Yehua tidak dapat menahan air matanya lagi yang terus mengalir keluar. Dia memburu wajahnya di tangannya, menahan dengan susah payah agar tidak terdengar oleh Lang Hao Chen. Langkahnya meninggalkan Lang Hao Chen masih bergema.
karena Yehua tampaknya mengerahkan segenap kekuatan untuk mengatakannya. Ini akan sangat hebat jika dia benar-benar putraku. Melihat Lang Hao Chen yang putus asa pergi, Lin Xin yang berada di pintu masuk asrama buru-buru menemuinya dan mengusap kepalanya. Kakak kecilmu tidak seperti kau akan dipisahkan selamanya. Jika Anda ingin membalas kudu Anda Yehua, Anda harus membuatnya bangga terhadap Anda, agar dia merasakan kemuliaan kesatria di dalam diri Anda. Ya, Lang Hao Chen mengangguk ringan, patah hati. Dia memberi pandangan terakhir ke jendela kamar Yehua, mengepalkan tinjunya dengan kekuatan besar. Saudara, mari pergi. Stadion besar aliansi Stadion Knight. Sekarang semua pasukan iblis berburu terbentuk. Karena mereka baru saja dibentuk, mereka semua akan memulai di kelas prajurit dan mendapatkan nomor yang sesuai dengan apa yang mereka tentukan. Misalnya, skuad Lang Hao Chen adalah prajurit yang diperingkat dengan nama Demon Han Squad 1. Mereka sekarang adalah skuad berburu iblis kelas prajurit, dengan hanya 10 dari mereka yang baru didirikan. Saya harus menghadirkan seorang kepada semua orang. Ini adalah Han Yu, kesatria pengawas. Saat dia bertemu dengan timnya, hal pertama yang dilakukan Lang Hao Chen adalah memperkenalkan Han Yu kepada mereka, karena mereka akan segera meninggalkan tempat ini. Han Yu pulang ke rumah, dan dia bertemu dengan Lang Hao Chen di Knight pagi harinya. Kesatria punggawa dalam kelompok Lang Hao Chen, dengan pengecualian Cair, keempat orang ini benar-benar tercengang. Sima Qian membuka lebar matanya, menepuk botannya sendiri di kepalanya. Pemimpin, Anda juga memiliki kesatria punggawa? Lang Hao Chen tertawa sebelum dia menjawab. Saudara Han, bukan hanya kesatria punggawa saya, tapi juga teman saya, dan dia adalah Guardian Knight dari langkah kelima. Dengan dia di antara kami, tim kami akan menjadi lebih kuat. Sima Qian, Lin Xin, Wang Yuan, dan Cheng Ying sangat terkejut. The Knight Temple terlalu tangguh. Kesatria ini dari langkah kelima jelas kurang dari 25 tahun, tetapi tidak bisa masuk ke tahap akhir kompetisi. Atau apakah dia bahkan tidak berpartisipasi di dalamnya, bertindak sebagai pengikut Lang Hao Chen selama ini? Sima Qian tertawa kelas sebelum menyatakan, "Selamat datang anggota baru." Hari ini Lin Xin tampak agak kesal, wajahnya pucat pasti. Dia bahkan tampak benar-benar berbeda dengan yang normal. Rambutnya belum dirilis dan itu memiliki penampilan yang sangat berantakan. Mengangguk ke Han Yu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Wang Yuan dengan bersemangat berseru, "Guardian Knight, Anda harus memberi saya menguji kekuatan Anda ketika kami memiliki kesempatan." Han Yu dengan sangat samar tertawa dan berkata kepadanya, "Saya hanya pengikut Tuan. Peran pertama saya adalah melindungi keselamatan master saya. Saya juga memiliki titik kontribusi ubin kristal, tetapi menurut aturan dari skuad iblis berburu, sebagai kesatria punggawa, poin kontribusi saya tidak akan dihitung terhadap total tim." Mendengar dua kata kontribusi poin, kilatan muncul di mata Lin Xin, meskipun ia sebelumnya tampak benar-benar sedih. Chen Ying berkedip dan berkomentar, "Kami akan menukarnya dengan banyak barang bagus." Setelah pergi ke pusat transaksi, Demon Han Squad dapat dikatakan telah memperluas wawasan mereka secara luas. Di kelas mereka saat ini, meskipun mereka hanya bisa membeli barang-barang murah dengan poin kontribusi mereka, mereka benar-benar merasakan nilai dari sesuatu yang diperoleh dengan usaha mereka sendiri. Ketika mencari peralatan untuk satuan perlombaan demons di kelas prajurit,
Mereka mampu menukarkan poin mereka dengan peralatan di tier spiritual, dan bahkan memiliki akses ke beberapa orang di tier Glorious 1. Berbagai pil juga bisa ditukar, dan di antara mereka banyak yang tidak bisa ditemukan di pasar umum dan memiliki utilitas yang tak tertandingi. Hanya dengan melihatnya, semua orang meneteskan air liur. Namun hal-hal ini tidak dapat dibeli bahkan dengan uang, karena pusat perburuan iblis hanya menerima poin kontribusi. Ini pergi jauh bawah di antara anggota Demon Squad Iblis Hunter yang sama adalah mungkin untuk bertukar item dengan poin kontribusi atau langsung menggunakan beberapa poin kontribusi orang untuk melakukan pembelian. Tanpa ragu, aliansi mengatur ini untuk membangkitkan anggota Demon Hunt Squad mereka untuk haus poin kontribusi, sehingga memicu semangat juang mereka. Dan bahkan diberitakan bahwa beberapa Demon Squad Hunt menyadari hal ini, hasilnya masih sangat bermanfaat bagi mereka. Pusat transaksi barang-barang kelas tentara penuh dengan barang-barang bagus. Jadi untuk kelas umum yang lebih tinggi, panglima tertinggi, dan atau bahkan kelas raja dan kaisar, bagaimana mungkin tidak ada barang yang lebih baik? Wang Yuan berkata, saya bertanya ke sekeliling dan mendapat informasi bahwa ada dua metode untuk mendapatkan poin kontribusi. Yang paling mudah adalah berburu dan membunuh iblis. Setiap jenis iblis menghitungnya berbeda-beda. Bahkan setan paling rata-rata dari kelas Zain memiliki nilai kontribusi. Selain itu, menyelesaikan misi dari Mission Tower juga akan memiliki efek yang sama. Lam Hao Chen tertawa dengan lembut sebelum berbicara. Semua orang jangan terburu-buru. Pasukan kami baru saja dibentuk, dan kami tidak cukup akrab untuk satu sama lain. Apalagi memahami pemahaman diam-diam. Kita harus berusaha meningkatkan persatuan kita terlebih dahulu sebelum memunculkan misi. Chen Ying menjulurkan lidahnya dan berkata, Kapten, kamu tidak punya nyali. Hari ini loli kecil ini menggunakan gaun sirip putih. Rambutnya yang ungu disisir menjadi dua kepang yang disatukan, membentuk seperti ekor kuda setengah, membuat penampilannya yang sangat indah. Lin Xin mendengus dan segera bereaksi. Jadi bertentangan dengan penampilan Anda sebenarnya bukan pengecut sama sekali. Saya mendengar Anda dapat memanggil domba, itu tidak buruk. Setidaknya itu bisa membantu kamu menghemat pengeluaran makan. Cheng Ying menjawab dengan murah. Terkutuk banci, kamu pikir kamu siapa? Ketika Hanju, tim ini saat ini terbentuk dari 4 orang. Dengan penampilan yang cukup layak, si Maxian tampak tangguh dan jantan. Hanju memiliki penampilan yang berani dan tampan. Tidak perlu menyebutkan Long Hao Chen sama sekali. Bahkan tidak ada cacat satupun yang ditemukan dengan wajahnya. Dalam hal penampilannya, Lin Xin berada di urutan kedua setelah Long Hao Chen. Hanya karena perannya sebagai mage, sosoknya tampak sangat lemah, jauh dari Long Hao Chen yang terlihat baik. Lebih lanjut, menambahkan rambut panjangnya itu membentuk juluran banci. Saya bukanlah banci, saudara besar. Saya adalah seorang pria sejati, Lin Xin berkata dengan sangat marah. Wang Yuan mengerutkan alisnya. Oke. Apa yang kalian berdua pertengkarkan? Bukankah hal yang paling penting untuk dipikirkan adalah bagaimana cara mendapatkan poin kontribusi? Lin Xin membalik pergelangan tangannya dan membuat 2 botol pil muncul. Melontarkan sebotol ke arah si Maxian dan dia mendapatkan kepadanya. Ini adalah pil pengumpulan rohani yang Kapten bicarakan sebelumnya. Masing-masing akan meningkatkan energi spiritual internal Anda dengan setidaknya 10 level dan membantu kultivasi Anda.
Ini berguna untuk langkah kelima dan di bawahnya. Setiap botol berisi 10 dan mereka akan Anda gunakan. Si Makian sangat bersukacita, buru-buru mengambil botol dan memberi acungan jempol kepada Lin Xin. Kata-kata tidak cukup untuk mengungkapkan perusahaan bersyukur yang ada di dalam hatinya kepadamu. Dalam tim, hanya si Makian dan Chen Ying'er yang belum mencapai langkah kelima. Melihat bahwa apa yang telah dikeluarkan Lin Xin adalah 2 bol pitil, bagaimana bisa Chen Ying'er tidak mengomentari? Segera tertawa geli dia naik. Wah, Banci benar-benar seorang yang bisa membedakan yang baik dan buruk. Kamu pasti Banci yang baik. Anda tidak akan repot berdebat dengan seorang anak, kan? Lin Xin memutar bola matanya. Jangan pernah memanggilku Banci lagi di masa depan. Chen Ying'er melai pil di tangannya sebelum menepuk pundaknya. Oke. Semua orang di sini adalah salah satu dari kami. Jangan terlalu licik. Dalam pertempuran di masa depan saya akan melindungi Anda semua. Hidung Lin Xin bengkok karena mendengarnya. Maukah Anda melindungiku? Chen Ying'er berdiri dengan bangga dengan tangannya di dadanya kecilnya mengatakan bahwa saya mungkin tidak akan melindungi Anda. Tunggu dan lihat aja saja. Terbatuk-batuk. Pada saat ini batuk tidak bisa terdengar dari dekat. Lang Hao Chen berbalik untuk melihat, hanya untuk menemukan bahwa Yang Wenzhou telah tiba di sisinya. Saudara muda Long, bisakah kita berbicara sebentar? Yang Wenzhou dengan sopan bertanya pada Lang Hao Chen. Lang Hao Chen mengangguk. Tentu saja kita bisa. Selama kompetisi, keduanya adalah rival. Tetapi di luar itu kesan Lang Hao Chen dari Yang Wenzhou sangatlah bagus. Yang Wenzhou bukan hanya kekuatan yang tangguh, tetapi temperamennya juga tenang dan mantap. Dan yang lebih penting lagi bisa mendapatkan pengakuan dari Starlight Unicorn. Mendapatkan disasomasi alaminya terlihat sangat jelas. Yang Wenzhou mengambil Lang Hao Chen untuk berjalan ke samping, pergi sejauh untuk membungkuk sedikit sebelum melakukan hormat yang diarahkan ke Lang Hao Chen. Lang Hao Chen memiringkan tubuhnya, buru-buru pergi ke samping. Saudara Yang, apa yang kamu lakukan? Yang Wenzhou tersenyum pahit sebelum mengatakan kepadanya, ada sesuatu yang harus saya mohonkan. Bahwa saya benar-benar Anda ingin berjanji kepada saya. Lang Hao Chen menjawabnya. Apa yang harus saya janjikan kepada Anda? Yang Wenzhou berkata dengan sangat rendah hati. Saya mohon, Saudara Long, bantu saya untuk menjaga Ying'er. Lang Hao Chen menatapnya agak bingung dan berkata, untuk pilihan Anda sebelumnya, Saudara Yang, Anda tampaknya telah memilih Ying'er. Meskipun dia tidak setuju, sebenarnya aku tidak butuh saudara yang untuk memohon kepadaku, karena aku akan melindunginya dengan baik, bahkan tanpa kamu melakukannya. Bagaimanapun juga kami adalah anggota dari skuad yang sama. Yang Wenzhou sedikit ragu sebelum mengangguk dan sebenarnya saya harus memberitahu Anda, adik laki-laki Long, Ying'er adalah tunangan saya. Sejak kecil keluarga kami membuat kami menikah. Hanya gadis itu agak memberontak, tidak mau menerima pengaturan keluarga kami, sehingga suatu situasi seperti ini terjadi. Seperti yang Anda lihat, tidak peduli apa yang bisa dikatakan, saya adalah tunangannya. Tapi dia bahkan tidak ada di tim saya. Yang saya bisa lakukan adalah memohon adik laki-laki Long
untuk merawatnya dan menjaganya. Untuk itu saya bersedia memberi sepertiga poin kontribusi saya kepada saudara laki-laki Andi Long. Bagaimana? Apakah Anda setuju? Tatapan Long Hao Chen berubah dan suaranya menjadi lebih dalam. Saudara Yang, saya sudah katakan Yinir adalah anggota tim saya, jadi saya pasti akan melindunginya dengan baik. Bagaimana saya bisa menerima poin kontribusi Anda? Baiklah, saya kira kita sudah selesai berbicara tentang ini. Setelah mengatakan demikian, dia berbalik dan kemudian pergi. Dari tindakan memikat Yang Wenzhou ke arahnya, dapat dilihat bahwa Long Hao Chen hanya merasa seolah-olah dia telah dihina. Melihat sosok yang pergi, Yang Wenzhou tidak bisa membantu, tetapi menepuk dahinya sendiri. Benar-benar bingung dan prihatin. Apa seharusnya tidak mengucapkan kata-kata itu? Pada saat ini, Long Hao Chen menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah Yang Wenzhou, mengatakan kepadanya, "Saya akan melindungi setiap anggota tim saya dengan benar dan tidak membiarkan mereka mendapatkan bahaya apapun." Yang Wenzhou mengangguk. "Saudara muda Long, tentang apa yang saya katakan tadi, saya minta maaf." Long Hao Chen melambaikan tangannya kembali ke sisi rekan-rekannya tanpa henti. Pada saat ini, Han Xian, kepala Saint Kesatria dari Aliansi Assassin Aliansi Kesatria, sedang membimbing 10 orang di atas 40. Berpakaian putih memasuki stadion. Melihat dia, semua orang Demon Hound Squad bergegas untuk tenang. Setelah memasuki stadion, Han Xian menghentikan langkahnya dan 10 orang yang mengesankan ini berdiri berbaris di belakangnya. "Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan secara resmi menjadi anggota pasukan scam siluman kelas prajurit. Dan tentu saja Anda seharusnya telah melihat manfaat apa yang dapat diberikan oleh poin kontribusi Anda. Ini adalah salah satu alasan mengapa skuad siluman adalah sangat penting untuk kekuatan. Tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, kalian semua seharusnya sudah menebak. Itu benar, yang akan datang selanjutnya adalah kompetisi tim Newcomen Demon Hunt Squad. Di medan perang, kekuatan individu selamanya akan menjadi hal yang dapat diabaikan. Dan dari tim yang luar biasa, keajaiban bisa muncul. Kompetisi tim tidak akan mengharuskan Anda untuk menghadapi lawan Anda dengan pertarungan tatap muka saat ini, yang hanya akan membuang-buang waktu. Segera Anda akan meninggalkan kota suci dan berangkat ke daerah perbatasan demi menghabiskan 3 bulan pertama dari karir militer Anda. Di sana, Anda harus menghadapi keganasan iblis secara langsung dan juga memiliki kesempatan pertama Anda dalam mendapatkan poin kontribusi. 3 bulan kemudian, tim dengan jumlah poin kontribusi tertinggi akan mendapatkan peringkat pertama dalam kompetisi ini, dan seterusnya. Hanya 3 tim teratas yang akan menerima hadiah. Tim pertama akan mendapatkan 1000 poin kontribusi, 500 untuk yang kedua, 300 untuk yang ketiga, dan ini berlaku untuk setiap anggota skuad. Bahkan Long Hao Chen, juara kompetisi individu, hanya mendapat hadiah 100 poin kontribusi saja. Han Xian berbicara tentang hadiah individu dari 1000 poin kontribusi. Ini mengisyaratkan bahwa sebuah tim akan mendapatkan kesempatan untuk dipromosikan dengan cepat ke kelas umum. Seketika semua mata hanya bisa menyala dengan reza dalam reaksi ini. Di medan perang, pentingnya kekuatan individu dikurangi dengan margin yang lebar. Kekuatan tim tidak sesederhana jumlah kekuatan masing-masing anggota. Setiap orang memiliki kemungkinan untuk mendapatkan posisi terakhir juga.
Han Xian melanjutkan, di belakang saya ada 10 kesatria guardian. Mereka akan menjadi pemimpin Anda. Mereka semua adalah pahlawan yang berjuang melawan ras setan selama bertahun-tahun di medan perang. Anda akan memiliki banyak hal untuk dipelajari dari mereka. Pemimpin, tunjukkan diri Anda. The Temple Alliance juga telah memberikan banyak pemikiran dan memutuskan bahwa tempat yang paling pas untuk sebuah tim untuk perkembangan pesat sementara membangun pemahaman diam-diam satu sama lain adalah di medan perang. Dengan cara ini mereka akan dihadapkan pada situasi hidup atau mati setiap saat. Yang jelas akan menjadi sarana yang paling merangsang. Dan untuk keselamatan anak-anak, aliansi mengirim 10 kesatria guardian ini. Misi mereka tidak hanya untuk melindungi regu berbulu iblis, tetapi juga untuk memastikan pelatihan yang memadai pada tim inti. Pada saat yang sama, tim kesatria yang bertanggung jawab untuk pemersatu, membela dan memimpin tim terikat untuk selamanya menjadi anggota paling penting dari itu. Masing-masing dari 10 kesatria guardian berjalan pergi ke arah yang berbeda, tiba di hadapan setiap sekuat berbulu iblis. Di sisi Lang Hao Chen adalah seorang pria tegap dengan membungkuk agak dekat dengan si Mahian. Dari penampilannya dia tampak berusia sekitar 40 tahun. Wajahnya penuh luka dan luka-lukanya tampak sangat serius. Bekas luka besar menutupi kedua sisi lehernya dan dia memiliki bekas luka melingkar sepanjang 6 cm di wajahnya. Sesampainya di depan semua orang, Go Yingjie membentuk tinju dengan tangan kanannya, mendapatkannya di depan dada kirinya dan mendeklarasikan dengan suara yang dalam. Halo, nama saya Go Yingjie. Mulai hari ini dan seterusnya, dalam 3 tahun 3 bulan, saya akan menjadi pemimpin Anda. Saya tidak akan bertanggung jawab untuk memerintah Anda dalam pertempuran, tapi saya akan memiliki kewenangan untuk menentang keputusan strategis Anda kapan saja. Misi saya adalah memastikan 3 bulan kemudian Anda akan dapat berangkat ke medan perang. Hitung mundur dari 3 bulan sebelum Anda mencapai medan perang telah dimulai. Sebelum berangkat saya harus menguji kekuatan Anda terlebih dahulu. Chen Ying bertanya dengan wajah bayi dan ingin tahu. Pemimpin, apa yang Anda maksud dengan itu? Go Yingjie meliriknya. Pertempuran akan menjadi cara yang terbaik untuk menguji kekuatan seseorang. Tim Anda baru saja dibentuk, jadi saya khawatir Anda belum pernah bertarung bersama sebelumnya. Karena itu biarkan aku menjadi lawan pertama yang pernah kamu tanam. Mendengar kata-kata itu, yang pertama menunjukkan reaksi adalah si Mahian dan Wang Yuan. Mereka yang paling cemas untuk bertempur. Jika tidak, bagaimana mereka bisa tumbuh sebagai pejuang perisai dan pelatih pendeta sebagai prajurit yang kuat? Wang Yuan bertanya, pemimpin, di mana langkahmu? Go Yingjie berkata dengan tak acuh, aku seorang kesatria kuil dari langkah ketujuh. Meskipun demikian, selama pertarungan ini melawan Anda, saya tidak akan menggunakan kemampuan terbang atau memanggil tunggangan saya. Wang Yuan dengan penuh semangat berkata, lalu, jika kami berhasil mengalahkan Anda, akankah kami mendapat sesuatu seperti beberapa poin kontribusi? Lang Hao Chen tidak mengatakan apa-apa. Seperti yang dikatakan Go Yingjie, tim mereka baru terbentuk, jadi dia harus banyak mengamati, berkenalan dengan teman-temannya sendiri. Untuk membiasakan diri dalam karakteristik semua orang. Sekarang ia baru saja menemukan salah satu fitur Wang Yuan, materialistik. Menang,
Gu Yingje mengungkapkan senyum di wajahnya dengan tegas. Saya tidak dapat memberi Anda poin kontribusi secara langsung. Tetapi jika Anda menang, saya akan menjadi bagian dari tim Anda. Bertindak sementara sebagai guardian Knecht di antara Anda, memberikan peringkat, mendengarkan, dan mematuhi perintah kapten Anda. Di medan perang, semua poin kontribusi yang akan saya dapatkan akan dibagi secara adil di antara anggota tim Anda. Ini adalah kesempatan. Kali ini Lang Hao-Chen yang berbicara, langsung memberi persetujuannya. Pemimpin memiliki misi untuk melindungi regu iblis berburu yang baru ini. Jadi, dia secara alami tidak dapat bertindak langsung untuk melawan iblis. Hanya pada saat-saat darurat yang ekstrim, ia bertindak langsung. Bagaimanapun juga, Tempel Knecht dari langkah ketujuh. Jika mereka dapat secara semerta-merta melibatkan sebagai bagian dari tim mereka, kemampuan mereka untuk membunuh iblis, tidak peduli kekuatan atau kuantitas, akan mengalami lompatan yang kualitatif. Dalam skenario ini, skuad mana yang mungkin bisa bersaing dengan posisi terakhir nomor 1 dengan mereka? Meskipun bagi mereka, menantang pembangkit tenaga listrik dari langkah ketujuh adalah sangat sulit, Gu Yingje pada akhirnya seorang guardian Knecht, bukan retribution Knecht. Lebih lanjut, menambahkan bahwa mereka tidak akan menghadapi bahaya. Bahkan pihak lain akan pergi sejauh tidak memanggil tunggangannya. Siapa yang akan menolak untuk mencoba kesempatan yang begitu hebat? Melihat para pemuda ini sangat tergiur untuk mencobanya, Gu Yingje tidak bisa membantu, tetapi menemukan menggelikannya. Anak-anak ini, mungkinkah mereka benar-benar percaya menantang seorang di atas langkah kultivasi mereka akan sangat mudah? Selanjutnya, ada dua langkah di atas. Sebenarnya Tempel Knecht dari langkah ketujuh telah menembus ambang level energi spiritual 10.000. Lebih penting lagi, dia bukan hanya peringkat pertama Tempel Knecht. Para kapten Demon Han Squad lainnya pergi, dan yang sama untuk Hanxian. Sementara itu, di Quill Knecht mereka adalah satu-satunya Demon Squad Hound yang tersisa. Gu Yingje pergi ke arah pertempuran tanpa konsultasi sebelumnya. Perisai dan pedang yang muncul di tangannya, tetapi dia tidak menggunakan baju besi. Perisai dengan pedang di tangannya tampak seperti senjata ksatria yang paling standar. Bahkan dibandingkan dengan peralatan tingkat magis, mereka berada di bawah kualitas. Serang! Lang Hao-Chen maju beberapa langkah, tiba di bagian paling penting dari timnya, dan dengan cepat menentang armor roh Holy. Dengan kilatan putih, pelindung roh Holy dilepaskan dan kilauan putih segera muncul di setiap rekan timnya. Shima Yuan, sematkan perisai. Ying-Er panggil di belakang. Lin-Xin mendukung kami dengan pembelaannya. Hanxiu, ikut aku untuk membela di depan. Cai-Er bertindak sesuai penilaian Anda sendiri. Ayo pergi. Lang Hao-Chen cepat memberi arah. Ini adalah kolaborasi mereka yang pertama. Jadi, berbicara tentang saling pengertian itu tidak perlu dipertanyakan. Ini hanya bisa disebut instruksi bersuara. Saat dia memberikan perintah, cahaya ungu bersinar di antara alis Lang Hao-Chen dan Hallyu muncul. Namun, Lang Hao-Chen tidak mau dia menggerakan, dia tetap di belakangnya. Hallyu juga merasa peralatan. Dengan cepat menyelesaikan gerakan pemanggilan dengan pedangnya. Cahaya menerangi bagian di atas kepalanya sebagai binatang ajaib aneh muncul di langit. Melihat binatang ajaib ini, bahkan Gongji dalam kapasitasnya sebagai Knecht Quill terkejut. Ini karena teman binatang ajaibnya benar-benar tidak sesuai. Dengan diameter setengah meter, itu memiliki dimensi bola mata. Itu benar, itu hanya bola mata besar dengan ekor hitam di bawahnya. Bagian atas tubuhnya berwarna hitam. Bola mata besar ini berputar di udara. Di sekitarnya udara dipelintir dengan jejak cahaya.
memberi perasaan yang sangat tidak bisa dipercaya. Jinnya berseru keheranan, "Ini mata setan, benar-benar sehebat binatang ajaib yang luar biasa." Lang Hao-chen yang cukup kaget saat itu ketika ia mengalahkan Hongyu yang terakhir tidak memanggil tunggangannya. Ini mata iblis besar mengambang di udara di atas kepala Hongyu, tak henti-hentinya berputar. Gangguan di udara tampaknya dipancarkan dari tengah pupilnya.